warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pola bilangan bagian yang kedua. Ya, bagian kedua dari pola bilangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, untuk kali ini kita nanti akan lebih kepada melihat tentang kasus atau masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Kemudian bagaimana nanti kita bisa menggeneralisasi pola bilangan itu ataupun konfigurasi objek untuk melanjutkan atau menentukan suku selanjutnya. Baik, kita mulai dari yang ke-6 ya, tentang mesin operasi bilangan atau mesin fungsi. Saya berikan ilustrasi bagaimana itu diagram alur dari mesin fungsi. Mesin fungsi itu ada input ya, dimulai dengan input atau masukan, bahasa Indonesia-nya masukan, nanti kita istilahnya pakai bahasa Indonesia ya, baru biar tahu juga dengan istilah umumnya, yaitu input, kemudian masuk di proses. Proses ibaratnya ini adalah mesin bilangan, kemudian hasilnya berupa output atau bahasa Indonesia-nya adalah luaran. Dia ada istilah ya, kalau masukan mungkin tidak asing ya, biasa kita ini pakai istilah ini. Kemudian proses juga biasa lah, luaran ini ada di istilah luaran ya, ini bahasa Indonesia. Atau mungkin output ya, kalian lebih kenal output barangkali, tapi kita harus nanti menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan istilah luaran. Baik, saya ambil contoh misalnya kita masukkan masukannya itu ini kemudian kita proses, setelah kita proses menghasilkan luaran ya. Nah, jadi tampak dari sini satu, masukkan satu, nanti diproses keluarnya satu, kemudian 2 diproses keluarnya 9, 3 diproses oleh mesin bilangan atau mesin fungsi keluarnya 29, 4 kita proses kemudian keluarnya 67, sedangkan 5 untuk masukkan 5 atau keluarannya 129. Nah, ini proses ya, dari masukan menjadi luaran. Nah, pertanyaannya kalau 9, masukkan 9 itu keluarnya berapa ya, ini tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Nah, ini diapakan oleh mesin fungsi ini sehingga bisa keluar atau luarannya seperti ini. Baik, kita selesaikan ini dengan pendekatan pola bilangan ya. Kita lihat dulu dari sisi luarannya ya, pembahasan untuk luaran itu 1, 9, 29, 67 ya, 67, 129. Ini kita lihat polanya bagaimana, ini pola dari 1 menjadi 9, dari 9 menjadi 29, menjadi 67 menjadi 129. Aspek tambah, kalau pola tambah ini tambahnya kan panjang ya rentangnya. Kalau kita gunakan perkaliannya mungkin kok sulit ya, perkalian ya, 1 menjadi 9 itu 9 jadi 29. Kalau begitu kita bisa menggunakan pola pangkat coba ya. Kalau pangkat misalnya pangkat 2, misalnya 1 pangkat 1 pangkat 2 ya 1, ini 2 pangkat 2 4, 3 pangkat, nah ini agak jauh ya. Kalau begitu kita tingkatkan pangkatnya, misalnya pangkat 3 ya. Kita coba dengan membandingkan dengan bilangan pangkat 3 ini agak dekat ya. Ini kalau pangkat 3 ini 1 ini kan 1 pangkat 3, 8 ini 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3, 125 itu 5 pangkat 3. Ini agak dekat ini. Nah, jarak atau selisih atau beda antara luaran dan bilangan pangkat ini ya, 18 pangkat 3 maksudnya ya, 1827 ya. Baik, kalau lebih jelasnya mungkin kita buat tabel ya. Ini tabelnya
Ini masukkan 1, luaran 1, masukkan 2, luaran 9, masukkan 3, luaran 29, masukkan 4, luaran 67, masukkan 5, luaran 129, masukkan 9 berapa luarannya, ini yang ditanyakan. Atau mungkin kita lebih umumkan lagi, lebih generalisasikan lagi, kalau N itu nanti luarannya berapa gitu ya. Jadi ada 9 ini berapa, N berapa. Baik, kita masukkan yang N pangkat 3. Nah ini 1, 8, 27, 64 ya, ini seterusnya ini. Nah itu kalau kita lihat selisihnya, coba tadi kan mau bandingkan, ini juga selisihnya antara luaran dengan N pangkat 3 ya. Kita ini banding bedanya berapa ini, kalau 1 dengan 1 ya bedanya 0 ya, selisihnya 0. Kalau 9 dengan 8 selisihnya 1. Luaran 29, N pangkat 3 nya 27, selisihnya 2. 63 ini 64, selisihnya 3. 129 dengan bilangan pangkat 3 125 itu selisihnya 4. Nah kalau 9 selisihnya berapa ya, ini. Kemudian kalau N berapa, ini N kalau pangkat 3 nya N pangkat 3 ya, kalau N selisihnya berapa ya, N kurangi 1. Kok bisa, kita bandingkan coba. Kalau masukkan 1 selisihnya 0. Nah kita bandingkan selisih dengan masukkan ya, selisih dari apa, dari luaran dan N pangkat 3 itu. Kalau 2 1, kalau 3 masukkan 3, ini selisihnya 2. Kalau 4 selisihnya 3, kalau 5 selisihnya 4 ya. Kalau 9 mestinya tahu ya selisihnya berapa ya, di bawahnya kan 8 ya. Kalau N berarti ya N dikurangi 1. Nah gitu. Kemudian kalau gini kita gabung dengan luaran antara N pangkat 3 dengan selisih, kita gabung ya jadi luaran ya, maka jadinya gitu ya. Nah ini dari luaran 1 itu bisa kita tulis jadi 1 pangkat 3 ditambah 0 ya, dari N pangkat 3 ditambah 0. Ini 9 ini berarti dari 2 pangkat 3 yang ini N pangkat 3 ini 8 tambah 1 selisihnya. Kemudian 29 ini bisa ditulis dengan 3 pangkat 3 ditambah 2. 3 pangkat 3 itu 27 nya, ditambah 2 itu selisihnya ini ya 2. Kemudian 67 itu 4 pangkat 3. Dari mana 4 pangkat 3 ya, 4 kali 4 kali 4 64 ini ditambah dengan 3 selisihnya ya. Kemudian yang kelima 129 ini berarti ini ya. Yang 5 ini kan 5 pangkat 3 tambah 4. 4 itu bawahnya 5. Yang masukkan 4 itu 4 pangkat 3 ditambah 3. 3 itu 1 di bawah 4. 3 pangkat 2 sama sahabat 3. Tambahnya 2. Bedanya nanti 1 di bawah 3 dan seterusnya. menyatakan Nah, kalau ya. seperti itu berarti yang 9 ini adalah apa? Ya benar, 9 pangkat 3 ditambah 8 ya. Baik. Tuh. Nah tentunya yang N bagaimana Pak? Ya N sama dengan 9 ganti N saja, itu N pangkat 3 ditambah, nah, kalau masukkan N ya, N pangkat 3 ditambah N kurangi 1, 9 kurangi 1. Baik, sehingga ini kita bisa menjawab pertanyaan. Jadi luaran dari bilangan 9 adalah 9 kali 9 kali 9. Nih 9 kali 9 ditambah 9 dikurangi 1 ya, 9 pangkat 3 itu, maka 9 hasilnya adalah ya 729 ditambah 8 737 ya, demikian. Baik, kita lanjutkan. Ini ayo mencoba tentukan iuran itu kan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan A10, B20, C100 untuk mesin fungsi yang masih sama dengan tadi ya. Kita lihat ini sama ya, masukannya 1 keluar 1 2 9 3 keluar 29 dan seterusnya, ini sama. Tentukan luarannya. Kalau sekarang ini masukannya itu 20 B, B nya 20, C 100
Baik, kita tadi sudah menemukan pola. Nah, pembahasan sebelumnya kita sudah menemukan pola bahwa masukkan 9, luarannya 9 kali 9 kali 9 ditambah 9 kurangi 1. Kalau masukannya n, ya berarti nanti luarannya adalah n pangkat 3 ditambah n dikurangi 1. Nah sekarang kalau masukannya 10 gitu, yang A ini, nah tentunya sama saja ya. Kalau dimasukkan 10, n nya 10, maka luarannya ya ini luarannya n pangkat n nya 10 ya, jadi 10 pangkat 3 ditambah 10 kurangi 1. 10 pangkat 3 1000 ditambah 10 kurangi 1 9, 1009 ya. Nah bagaimana kalau hanya 20? Sama, berarti masukkan 20, maka luarannya adalah 20 pangkat 3 ditambah 20 kurangi 1 menjadi 8.000 ya. 20 kali 20 kali 20 8.000 ya, ditambah 19 dari 20 kurangi 1 berarti 8.019 ya. Kemudian yang terakhir untuk 100, artinya masukkan 100, maka luarannya adalah 100 pangkat 3, 100 kali 100 kali 100, saya betul 100 kali 100 kali 100 ditambah 100 kurangi 1, 99. Hasilnya adalah 1 juta ditambah 99 ya. Ya 1.099 ya. Demikian kita lanjutkan bagian yang ke-7, menemukan suku-suku berikutnya dari suatu barisan bilangan ya. Ini untuk pengayaan saja, untuk baik pengayaan maupun justru syarat ya, atau kembali yang dulu pernah dibahas lah. Ada 2, ini barisan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Bagaimana meneruskannya? Menurut sebuah ya, kita lihat polanya. Polanya adalah ditambah 2 ya. Ini ya tinggal meneruskan gampang ya. Suku berikutnya ke-5, 8 tambah 2 10. Ini jelas ya. Ini jelas. 10 tambah 2 12 ya. Kemudian yang ini apa polanya? Bisa jadi pola itu berkurang. Ini yang berkurang ini, tadi bertambah ini berkurang. Berkurang berapa ini Pak? 25 menjadi 23, 23 menjadi 21 ya, sama. Kurangnya 2 ya. Ya sehingga suku berikutnya ya tinggal kurangi 2, 19 kurangi 2 ini 17, selanjutnya 17 kurangi 2 15 ya. Ini enggak perlu saya dari sana, ini sudah mudah. Kemudian ini kalau 2, 3, 5, 8 gimana ya Pak? Waduh kok agak aneh ya. Ya kita coba saja langsung kita coba dengan pola naiknya, jadi tambah yang paling gampang dulu. Tambah berarti kalau kita lihat pola tambah dari 2 menjadi 3 tambah 1, dari 3 menjadi 5 tambah 2, dari 5 menjadi 8 tambahnya 3. Kalau kita lihat tambah 1 tambah 2 tambah 3 enggak sama Pak ya, enggak apa-apa, tapi ini tambahnya kan ada polanya tuh. 1 2 3 yang 4 5 kan begitu ya. Tambah 4 tambah 5 gitu. Berarti tambah 4 12 tambah 5 11 ya. Ini data terus sini. Selanjutnya barisan bilangan lagi yang bawah ini 1, yang di 1 ditambah berapa ini? Ya 1 3 7 13. Gimana pakai pola apa? Pola tambah silahkan. Ya. Tambah 2 tambah 4 tambah 8 Pak. Atau mungkin pola yang lain boleh. Masih ada pola lain ya. Pola ini salah satu alternatif saja. Bisa gabungan operasi kan, jadi ya bisa gabungan operasi, tidak tambah saja, atau bisa kuadrat ya, dan lain-lain. Yang penting kita bisa, karena ini kita bisa meneruskan ya cukup lah. Ini tambahnya bilangan genap ya, tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Kemudian barisan contoh yang ke-5 adalah ini 1 menjadi 2 menjadi 4 8. Ini tambahnya bukan ditambah toh ya, kita tambah, ini bisa dikalikan ya. Jadi ada penjumlahan, ada penaikan dengan cara naik, dengan cara mengurangi, dengan cara naik juga, tapi bedanya membuat pola ya. Juga bisa dengan perkalian, kali 2 kali 2 kali 2, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya. Kemudian yang selanjutnya
Ini barisan 5, 11, 23, 41, sudah. Waduh, gimana nih Pak? Ya paling mudah tambah dulu lah. Coba kita tambah. Oh ya, tambahnya ternyata 6, 12, 24, 48. Kok bisa ya 48 ya? Nah, kita dari 6, 12, 24. Ini tambahnya ini kelipatan ya, kelipatan dari 6 tambahnya 12 kan lagi ya. 12 menjadi kali malah kelipatan ini. 12 ini 6 kali 2 kan. Ini 24, ini 12 kali 2 nambahnya. Nah ini 48 jadinya kan. 24 kali 2 48 nambahnya ini. Atau mungkin pendekatan lain. Apa caranya? 5 tambahnya 6. Nah 5 tambahin 6. Nah 11 tambahnya 12. Nah 12 tambahnya 24. Ini nggak mikir. Artinya nggak perlu ini tambah berapa dengan pola 6 menjadi 12 ya, tapi tinggal 5 ini kita tambahnya 6, 11 tambahnya ke 12, yang 12 tambahnya ke 24, 23 tambahnya ke 24, yang 47 tambahnya 48. Nah mungkin nanti sini berapa, 47 tambah 48 93, 5 ya, tambahnya 96 gitu ya. Atau mungkin pola lagi yang lain. Apa ini ada yang bisa memandang ini 2 kali 2 Pak tambah 1, 5 kali 2 tambah 1 ya. Ini polanya bisa ini dikalikan 2 tambah 1, dan 5 kali 2 kan 10 tambah 1 11. Ini 11 kali 2 22 tambah 1 23, 20 kali 2 46 tambah 1 47 dan seterusnya. Nah sebenarnya ini untuk variasi bagaimana buat pola itu terserah kita ya. Lebih baik bermacam-macam cara, tidak hanya satu metode untuk menentukan pola ya. Ini untuk mengasah kita bagaimana kreasi kita menentukan pola untuk menentukan suku berikutnya suatu persamaan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada konfigurasi objek ya. Ini masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, lebih kepada bilangan persegi. Ini ada persegi ini ya. Ini contoh, ini saya ambil dari buku paket. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru ya. Dan yang warna biru itu nanti kolamnya, untuk airnya, penampung air. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih ya, warna seperti ini. Jadi ini tengah ini kolamnya biru, kemudian ini pinggirnya ini untuk pola seperti ini. Pertanyaannya begini, berapa banyak ubin warna biru ketika warna putih, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna birunya 10.000 ubin. Kalau ingin membuat seperti ini ya, seperti ini, kalau 10.000 ubin berapa ya. Baik, kita bahas, amati objeknya. Nah, kita amati objeknya. Nah ini kalau kita lihat dari banyaknya persegi biru, ubin biru, ini kan 1 ya, ini 4, ini 9 ya. Seperti luas persegian ya, ini 1 sisinya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, ini 9 ya, ini 4, 1 ya. Kita amati, kemudian kita bandingkan dengan antara ubin biru dan ubin putih. Jadi pada saat ubin birunya 1, ini ubin putih berapa coba ya, 1 ubin putihnya 1, ini 3, atasnya 3, bawah 3 yang putih ya, atas 3 berarti 6, ini masih 1, 2 yang samping, jadi 6 ditambah ya 2 ya, berarti 8. Kalau yang ini saat 4 ini ya, saat birunya 4, putihnya bawahnya 4, atasnya 4, ini kiri kanannya 2 ya, 4, 4, 2 berarti ya 12 ya. Kemudian saat 3 itu 9, 3 kali 3 16 ya, bisa dihitung tuh.
15. Nah ini kalau kita lihat polanya apa, mana ini polanya, 1 jadi 2. Ini kalau ini tinggal yang biru gampang polanya ya, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Yang ubin putih gimana ini, 8 menjadi 12 tambah 4 ya, 12 menjadi 16 ya, tambah 4 ya. Ini kita tambah 4 ya. Nah sehingga nanti kolam yang keempat berapa ya, 4 kali 4 16 tambah 4 20 ya gitu. Ya kita lanjutkan ketika kita pakai polanya ya. Nih saya tuliskan lagi di sini. Ini alternatif yang pertama. Ya, nanti kita pakai 2 alternatif. Ini alternatif pertama sama dengan buku paket. Sama dengan buku paket ya. Ini ubin pada 1 ubin 1 ubin putih 8. Ini kita buat pola ubin biru itu 1 kali 1 ya. Ini 2 kali 2 itu ubin biru, ini 3 kali 3 ubin biru, 4 kali 4 5 lah. Kalau yang tadi ke 10.000 itu 100 kali 100 ya. Berarti nanti yang ubin banyak, ubin biru 10.000 itu ubinnya menjadi 100 kali 100, panjang 100, lebar 100 ya. Ini nah kemudian ini kalau 8 tadi polanya tambah 4 ya, boleh dengan cara begini, tambah 4 tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, dari suku atasnya tambah 4 lagi ya, mengulang tambah 4 kan kita tambahkan belakangnya. Kalau ditentukan dalam bentuk pangkat kali ya, 4 kali 4 tambah 4 itu kan 4 kali 2 ya, 2 kali 4. Yang ini 4 kan tambah 4 itu kan 3 kali 4. Jadi ini bisa saya nyatakan dengan model seperti ini, bentuk seperti ini ya. 8 tambah 0 kali 4, 0 kali 4 kan 0 ya. 8 1 kali 4, tambahnya itu 1 kali 4. Kalau yang ketiga, kolam ketiga itu 8 ditambah 2 kali 4. Kolam yang keempat itu ubinnya nanti 8 ditambah 3 kali 4. Nah kalau 10.000 bagaimana ya, 100 ya berarti ini ya. 10.000 berarti nanti ubinnya itu 100 kali 100, maka ini 8 pola ubin biru putihnya 8 ditambah 99 kali 4, 99 itu 1 di bawahnya 100, karena ini lihat polanya. Kolam kelima itu kan kolam keempat itu kan 8 ditambah 3 kali ya, 3 kali 4, semuanya kali 4 semua tambah 8. Yang bedakan ini kan 3 ya. Pada saat kolam ketiga ini faktornya 3 kali, yang 4 ya. Kemudian yang 3 2 kali, yang kolam 2 itu 2 kali. Ya kolam 2 itu 1 kali, yang kolam ke 1 0 kali. Ya kolam ke 100 berarti ya. Itu ya berarti bawahnya 199. Ya, demikian sehingga kalau di dari tabel itu ketika ubin warna biru 10.000 atau 100 kali 100 banyak ubin warna putih ya 8 ditambah 99 kali 4 ya, sama dengan 8 tambah 396 sama 404 ya. Baik, demikian. Sekarang alternatif yang ini kalau di generalisasi dalam bentuk rumus, buat rumus sendiri ya. Kalau warna biru N kali N, maka warna putihnya 8 ditambah N kali 1 kali 4 ya. Ini udah pola yang apa ya. Oke. Nah ini kita buat alternatif yang kedua, sama saya buat polanya. Ini bedanya nanti menyatakan ya, kalau perseginya sama lah, yang luas ubin biru yang bentuk persegi itu sama ya, 1 kali 1 ini sama ya, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sama. Yang ini yang mau kita buat beda, ini pola ubinnya 8, 12, 16. Kalau tadi pola ini semuanya tambahnya 4 ya, sehingga ini itu bisa dibagi 4. Nah, kita bagi 4. Kalau 8 dibagi 4 kan 2, berarti 8 itu 2 kali 4 atau
4 kali 2 ya. Ini 4 kali 2, ini 4 kali 3, ini 4 kali 4. Ya tentunya ini yang ke kolam keempat ya 4 kali 5 ya, di atasnya malah. Yang kelima ya 4 kali 6 ya. Kalau yang ke 10.000 Pak ya 100 ya, 100 kali 100 ya 4 kali 100 tambah 1 ya. Ini kalau yang 10.000 ini kolamnya kan kolam 100 ya, 100 kali 100 ya. Ini dari 100 sampai 1 kali 4 lebih simpel. Nah, yang tadi ini sudah sini ya. Dari mana yang 4 kali ini kan 4 kali semua, terus dari mana yang 1 itu tambah 1 semua. Nah 100 nya dari mana lagi? Dari kolam yang ke 100, karena yang persegi 10.000 itu 100. Nah sehingga dengan mudah ya, mudah bisa kita cari. Pada saat ubin warna biru 10.000, maka ubin warna putih 4 kali 100 tambah 1, 4 kali 101, 400. Nah, ini simpan. Ketika warna biru lagi sembulan ya. Ketika ubin warna birunya n kali n, maka ubin warna putihnya 4 kali n tambah 1 ya.